Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Oke, seperti biasa guys, kalau Kapten Kevin di sini artinya akan membagikan ilmu gratis buat kalian. Hari ini kita akan membagikan ilmu gratis tentang basic math, terutama pecahan dan operasinya. Materi ini tuh banyak banget guys keluarnya di jenjang manapun, di SD, SMP, SMA, TKA, SNBT. Wah, ini langganan ini. Jadi di video ini kita akan memperkuat basicnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat materinya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pecahan senilai dan operasi pecahan. Tapi sebelum ke sana, aku mau ngingetin dikit banget ke kalian tentang pecahan. Apa itu pecahan? Misalkan aku punya pizza seperti ini gitu ya. Ini daerahnya aku bagi jadi seperti ini guys. Habis itu aku makan nih yang sebelah sini nih. Daerah yang diarsir atau daerah pizza yang aku makan ini sebenarnya besarnya adalah 1/4. 1 itu adalah yang dimakan, 4 itu adalah total potongannya ada berapa. Jangan ingat guys, potongannya ini harus sama. Nanti misalkan kok seandainya motongnya nggak sama, misalkan gini punya roti, nah terus kayak gini. Nah, habis itu aku makannya sebelah sini. Ya, ini bukan 1/4 ya, no ya. Jangan, hati-hati. Jadi potongannya itu harus sama besar. Dan dalam pecahan yang atas ini dinamakan pembilang dan yang bawah ini dinamakan penyebut. Nah, oke ya, udah inget ya. Nah, sekarang kita lihat guys. Apa lagi kak? Kita lihat besar setiap potongan. Yang pertama, ini setengah. Kenapa ya tadi ya? Satu yang diarsir dari 2 bagian. Yang gambar kedua atau yang gambar yang tengah itu adalah 2/4. Karena yang diarsir 2 dari total 4. Yang terakhir ada 4/8. Dimana yang diarsir adalah 4 dari totalnya 8. Sekarang apa yang menarik guys dari keempat gambar ini? Yes, bener banget kata Budi. Besar daerah yang diarsir itu sama kak. Yes, bener. Lihat, yang 1/2. Nah ini kan, yang 2/4. Nah ini kan, yang 4/8. Nah ini kan. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Atau secara makna, setengah itu sebenarnya besarnya sama kayak 2/4, sama kayak 4/8. Terus gimana kak cara kita mengetahui apakah itu senilai atau enggak? Gampang banget guys. Dalam pecahan, kalau kita mau mengetahui dia senilai atau enggak, misalkan deh yang setengah sama 2/4. Kalau kita lihat pecahan ini ternyata pembilangnya cuma dikali 2 dan penyebutnya juga dikali 2 untuk menjadi 2/4. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Kalau pecahan itu atasnya dikali sesuatu dan bawahnya dikali sesuatu hal yang sama dan menghasilkan sesuatu pecahan baru, mereka ini senilai ya, sama. Apakah cuma dikali? Tentunya enggak. Kita lihat yang ini. 4/8 kok bisa senilai dengan 2/4 kak? Ya sebenarnya mudah aja ya. Caranya tadi dikali, yang ini dibagi guys. Dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Jadi kok 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2 adalah 4. Itulah ciri-ciri pecahan senilai. Tapi biasanya yang dipakai ya, yang dipakai itu adalah yang besar ke yang kecil guys. Itu nanti teknik menyederhanakan. Nah ini penting banget. Di SD, di SMP, di SMA pasti bakal ketemu pecahan. Pasti itu. Jadi itu tadi guys. Nah sebuah pecahan dikatakan senilai dengan pecahan lainnya itu adalah kalau atas dikali sesuatu, bawah juga harus dikali sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Kalau atas dibagi sesuatu, bawah juga harus dibagi sesuatu. Kalau pembagian tadi namanya adalah menyederhanakan. Kalau menyederhanakan itulah membagi yang atas dan yang bawah dengan bilangan yang sama. Nah, kalau menyederhanakan sampai kapan nggak kita membagi? Sampai tidak bisa dibagi lagi. Contoh, misalkan ini tadi 4/8. Kok kita bagi 2 berapa, guys? Kalau kita bagi 2 adalah 2/4. Pertanyaan ini, apakah ini masih bisa dibagi oleh bilangan yang sama? Yes, benar, bisa. Dibagi 2 lagi, Kak. Bagi 2 ya. Terus sama dengan 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 adalah 2. Sampai sini, apakah masih ada bilangan yang bisa membagi 1 dan 2? Nggak bisa. Kok dibagi 1 ya sama aja. Nah, itu. Jadi inilah bentuk paling sederhana dari 4/8. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh pertama. Lengkapi pecahan senilai berikut. 2/3 biar senilai sama bla 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 per 9. Berapa guys? Yes, bener banget ya. 6/9. Kok bisa kak? Nah, lihat. 3 ke 9 dikali berapa? Dikali 3. Ya, kok dikali 3 berarti atas harus dikali 3 juga ya. Jadi 6/9. Gampang toh? Sekarang, yang ini nanti kalian ya. Yang sekarang yang C. 20/30 itu sama dengan kayak 2 per berapa sih? Nah, kalau kalian masih belum bisa langsung, pelan-pelan yes. Dari bagi 2 dulu. Coba itu ya, pelan-pelan ya. Tapi kalau kalian udah bisa, langsung aja guys. 20 ke 2 ini kan dibagi berapa? Dibagi 10 toh. Nah ya wes, atas dibagi 10 berarti bawahnya biar senilai dibagi juga 10. Berarti adalah 3.
3. Berarti 20/30 adalah 2/3 bentuk pecahan senilai. Paham ya? Sekarang yang B, kalian coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk pecahan berikut. Nah, nanti nomor 1 kalian ya, coba ya. Oke, sekarang contoh yang kedua, guys. Yang B, 24/36. Kita cari bentuk sederhana. Apa tadi bentuk paling sederhana? Kita cari bentuk pecahan yang nggak bisa lagi dibagi oleh bilangan apapun. Ya, selain 1. Oke, sekarang kita lihat. 24 sama 36. Yang mudah-mudah dulu deh. Bisa dibagi berapa, guys? Bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Berapa tuh? Kalau atas kita bagi 2, bawah kita bagi 2, ya. Yang atas jadinya adalah 12 per yang bawah itu adalah 18. Sekali lagi, apakah ini udah paling sederhana? Oh ya belum. Lihat, 12 sama 8 bisa dibagi berapa lagi? Ya, bener. Bisa 2 ya, bisa 2 juga. Atau yang biar lebih cepet ya. Biar lebih cepet bisa kita bagi berapa? Iya, bener banget Dimas ya. Dibagi 6, Kak. Yes. Kalau atas bagi 6, bawah kita bagi 6, itu bisa langsung cepet, guys. Ini akan sama dengan 2/3. Sekali lagi, cek apakah 2/3 ini adalah paling sederhana. Oh ya sudah, Kak, karena nggak bisa dibagi bilangan apapun 2 sama 3. Iya, ini adalah sudah paling sederhana. Jadi kalian untuk menyederhanakan gitu, guys, step by step aja kalau belum bisa langsung gitu ya. Bagi 2 dulu, ini sebenarnya bisa bagi 2 lagi ya. Habis itu bagi 3, bisa. Tapi ini juga bisa langsung, guys. 2/4 ini bisa langsung. Kita bagi berapa? Yes, bener banget kata Amerta. Kita bagi sama 12 ya. Atas bagi 12, bawah bagi 12 juga. Ini nanti jadinya adalah 2/3. Gitu ya jadinya. Nah, aman ya? Sip. Sekarang kita akan move kemana? Ke penjumlahan dan pengurangan. Kalian takut sama penjumlahan sama pengurangan pecahan toh? Nah, coba sekarang aku. Siapa yang takut sama penjumlahan dan pengurangan pecahan? Ayo. Tenang. Jangan takut, guys. Sebenarnya ini simpel. Jadi, secara sederhana, tambah dan kurang pecahan itu adalah gini, guys. Yang pertama, kalau penyebut sama, langsung ditambah atau kurang aja atasnya, wis. Penyebutnya sama-sama C, ya wis. Atasnya ditambah atau dikurang, wis. Itu yang pertama. Tapi, kalau seandainya penyebutnya beda, ini harus disamakan penyebut. Contoh, kalau Kak Kevin punya setengah, ditambah dengan 5/6. Coba, gimana? Penyebutnya kan beda. Nggak boleh ya langsung atas tambah atas, no. Jangan. Kalau penyebutnya beda, kita harus sama kan penyebut. Pakai cara apa, Kak? Ayo pakai cara yang tadi, pecahan senilai. Tadi kita udah belajar pecahan senilai. Kita buat ini dan ini penyebutnya sama. Kira-kira, guys, 2 sama 6. Biar sama, kita harus samakan kemana, guys? Kemana coba? Bebas ya, kelipatan 2 dan kelipatan 6 yang sama. Tapi triknya adalah kita cari yang terkecil. Atau sebenarnya KPK. KPK dari 2 dan 6 itu adalah berapa? 6. Benar sekali. Jadi nanti ini, pecahan ini kita buat bawahnya 6 dan ini juga kita buat bawahnya 6. Simple toh? Gimana cara buatnya, Kak? Ya wes, kayak tadi, kayak contoh yang pertama. 2 biar jadi 6, kita kali berapa? Kita kali 3. Yes. Berarti ini harus kita kali 3. Kalau bawah kali 3, ingat pecahan senilai, atasnya harus kita kali 3. Berarti berapa nih 1 kali 3? 3. Yes. Di sini taruh 3. Lihat tandanya apa? Tandanya jumlah ditambah. Wis. Nah sekarang ini 6. Udah belum jadi 6? Ya wis loh. Berarti ini nggak usah diubah apa-apa. Wis. 6 sama 6 harus sama. Udah tinggal 5 sama 5 di sini nanti. Sama penyebut. Wis tinggal atas dijumlahkan. 8/6. Simple. Atau kalau disederhanain sebenarnya ini adalah 4/3. Atau pakai cara yang kedua, ini pakai trik mantapu, guys. Trik mantapunya itu adalah kaliin silang kalau penyebutnya beda. Sebenarnya ini nanti kalian cuman A kali D. Nah, A kali D. Habis itu yang kedua B kali C. Taruh sini. Penyebutnya diperoleh dari sini. B kali D. Kak, pusing. Contoh aja. Contoh. Pakai yang ini tadi ya. 1/2 ditambah 5/6. Langsung aja, guys. Kita kali silang ya. Coba ya. Berarti tadi kan yang pertama ini dikali dulu, Kak. Oke. Kalau 1 kali 6 berarti 6. Tandanya apa? Tandanya ditambah. Habis itu yang kedua, ini Kak kali silang. Ya. 2 kali 5. Berapa, guys? 10. Per bawahnya gimana tadi? Ini tinggal dikali berapa? 12. Berarti ini adalah sama dengan 16/12. Loh, Kak, beda. Sama yang atas beda, Kak. Kakak scam ya? Malah ngomongin scam. Enggak, guys. Lihat. 16/12. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Dengan cara apa? Membagi yang atas dan yang bawah dengan berapa? Biar sederhana. Yes, dengan 4. Atas bagi 4, bawah bagi 4. Lah,
ketemu. Berapa ini? 4/3. Lihat. Sama toh. Jadi kedua cara ini menghasilkan yang sama. Tapi kalau kelemahannya guys, kali silang ini adalah memang nanti kita perlu menyederhanakan bilangan yang besar. Kalau ya pakai KPK tadi kan tinggal sederhanain dikit doang ya. Maksa upit. Tapi ini kan harus dibagi 4. Sama-sama mendapatkan hasil yang sama kok. Bisa ya? Yuk sekarang contoh. Contoh 3 guys. Ya, penyebutnya sama. Berarti tinggal atas tambah atas atau atas kurang atas. Sama semua kan? Berapa nih guys? Langsung ya. Berarti adalah 5/7. Wis. Bisa disederhanain? Nggak bisa. Ya. Ini sama-sama penyebutnya. Berarti adalah 5 kurang 1 adalah 4/6. Bisa sederhanain? Bisa. Bagi berapa? Bagi 2. Atas bagi 2 adalah 2. Bawah bagi 2 adalah 3. Mudah ya? Sekarang contoh nomor 4 yes. Sekarang penyebutnya beda. Ya, penyebutnya beda. Hasil dari 1/2 ditambah 1/4. Mau pakai kali silang atau KPK? Kalau Kak Kevin sih ngelihat ini pakai KPK aja guys. Kenapa? Karena biar nggak gede nanti bilangannya. Kita nggak perlu sederhanain lagi. Coba ya. Berarti KPK 2 sama 4 berapa? 4. Berarti nanti bawahnya per 4. Tinggal lihat 2 biar jadi 4 dikali berapa? Dikali 2. Kalau bawah dikali 2 berarti atas juga harus kita kali 2. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Ditambah, ini udah sama belum? Sudah. Nah ya udah, ini perlu diapa-apain ya? Nggak perlu ya. Berarti ini tinggal 1 tambah 1. Berarti ini adalah 3/4. Coba sekarang kalian bandingin sama kali silang tadi. Bakal perlu menyederhanakan lagi nggak? Nah, coba tulis kolom komentar. Untuk yang B juga, silahkan teman-teman jawab ya. Nah, itu tadi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang ke perkalian dan pembagian. Kabar baiknya, perkalian dan pembagian ini sangatlah simple. Kok simple Kak? Ya, secara konsep guys, cuman gini doang. Kalau perkalian pecahan itu atas kali atas, bawah kali bawah. Wis. Atas kali atas, bawah kali bawah. Selesai. Contoh, 2/3 dikali sama 3/4. Ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas berarti 6, bawah kali bawah 12 ya. 6/12. Bisa sederhanain? Bisa. Dibagi berapa? Bagi 6. Ya, atas bagi 6, bawah bagi 6. Berarti 1/2. Simple loh, that's simple. Tapi ada yang lebih simple lagi guys. Gimana Kak? Ini dia. Trik mantapku biar kalian cepat mudah, nggak perlu nyederhanain lagi di bagian akhir. Caranya gimana Kak? Caranya kita sederhanain dulu yang di sebelah sini guys. Biar mudah, coret dulu yang bisa dicoret. Gimana Kak coret yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah atas dan bawah. Entah atasnya di sini, bawahnya di sini, boleh dicoret. Ini dan ini boleh. Apa itu maksudnya coret Kak? Ya sebenarnya itu penyederhanaan guys. Penyederhanaan dibagi sama bilangan yang sama. Nah contoh. Nah lihat, 3 sama 3. 3 yang ini di atas, yang ini di bawah. Bisa kita sederhanakan. Ingat, kalau perkalian bisa kita sederhanakan. Caranya gimana? Ini kita bagi 3. Kita bagi 3 berapa? 1. Kita bagi 3, 1. Ya, berarti 1. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak yang bisa dibagi sama bilangan yang sama? Katanya Maria, bisa Kak, itu yang sebelah kiri sama bawah kanan. Yes, bener banget. Ini sama ini bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa? Katanya Merta, dibagi 2 Kak. Boleh dibagi 2. Ya, bener. Ini kalau kita bagi 2, jadinya 1. Ini kita bagi 2, jadinya adalah 2. Soal yang seribet ini tadi, jadinya adalah 1/1 dikali 1/2. Berapa guys? Ya wes ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1/2. Sama kan? Nggak perlu kita sederhanain lagi di sini kan? Mudah. Jadi jangan takut lagi guys. Ingat, perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Catat. Contoh yang pertama, ada yang bisa dicoret nggak? Atas sama bawahnya? Nggak bisa ya? Mana? Ini 1 sama 3 nggak bisa dibagi siapapun. 2 sama 1 juga nggak bisa. Ya wis, atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, berarti ini nanti jadinya adalah atas kali atas 1, bawah kali bawah, 2 kali 3 adalah 6. Next, yang B. Belah ya, ini yang tadi guys. Nggak sengaja Kak Kevin ngasih contoh yang ada di contoh. Nah, ya itulah ya, pokoknya adalah. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nah, sekarang yang C. Biasanya kalian bingung dengan seperti ini. Kak, 4 dikali 2/9 atau nanti 4 ditambah pecahan itu pasti kalian bingung. Jangan bingung, guys. Kenapa? Sebenarnya 4 di sini itu juga bisa kita ubah jadi pecahan. Caranya gimana? Ya udah, kalau 4 tok kayak gini, guys. Ini bisa kita jadi per 1. Ingat ya, kalau ada bilangan apapun, kita bisa jadi per 1. Sesimpel itu. Jadinya pecahan tambah pecahan, jadinya nanti pecahan kali pecahan. Kalau penjumlahan ya sama, dijadiin pecahan dulu gitu. Kalau kayak gini gampang toh? Gampang. Ada yang bisa sederhanain nggak? Nggak bisa ya. Ini kan yang atas 4, yang bawah 9. Dibagi berapa nih mereka? Nggak ada yang bisa. Ya wis. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 2 adalah 8 per 1 kali 9 adalah 9. That's simple guys. Perkalian is simple. Atas kali atas, bawah kali bawah. Lanjut Kak. Yang pembagian gimana Kak? Apakah kalau pembagian atas bagi atas, bawah bagi bawah Kak? No. Ada sedikit aturan di pembagian. Gimana Kak? Gini, pembagian pecahan. Pembagian pecahan, kalian harus ingat guys. Ubah baginya jadi kali, habis itu dibalik.
Apanya? TV-nya dibalik. Bukan ya, bukan. Ininya pecahan yang terakhir dibalik. Jadinya A per B dibagi C per D. Ini sama dengan, ingat, tanda bagi diganti sama kali. Ya, kan? Yang belakang dibalik. Ya, D per C. Atau kalau trik mantapnya gini guys. TUB, tetap ubah balik. Tetap ubah balik. TUB, tetap ubah balik. Artinya apa? Yang depan tetap, tandanya diubah jadi kali. Yang belakang dibalik. Tetap ubah balik. Yuk, kita langsung praktekkan saja guys. Contoh nomor 6. Yang A dulu. Setengah dibagi seperempat. Apa tadi? Ingat TUB. Tetap ubah balik. Yang pertama tetap, tandanya diubah jadi kali. Yang belakang dibalik. 4/1. Yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Perkalian biasa toh, kayak tadi toh, atas kali atas, bawah kali bawah. Atau langsung bisa kita coret nih sebenarnya ya. Ini sama ini, 2 sama 4 bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 2. Bagi 2 1, dibagi 2 2. Berarti jadinya 1/1 dikali sama 2/1 berapa guys? 2. Kok bisa 2 kak? Alah dalah. Lihat, atas kali atas 2, bawah kali bawah 1 kali 1 1, atau 2/1. 2/1 ki piro? Ya 2. Wes gitu ya. Jadi jangan bingung. Lanjut. Yang B, 3/4 bagi 2/5. Ingat apa? Tetap ubah dibalik. Jadinya adalah 5/2. Wes, ada bisa coret nggak? Nggak bisa kak. Ya wes, atas kali atas 15 per bawah kali bawah 8. That's simple guys. Sekarang untuk nomor C, coba kalian deh. Ingat 6 ini tadi apa? Yes, number 1. Sehingga nanti 6/1 dibagi sama 2/3. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video basic math tentang pecahan dan operasinya. Ini itu masih yang basic dan luarnya aja guys. Nanti kalau kalian pengen pembelajaran yang lebih mendalam, konsepnya dari mana, kenapa bisa dibalik tadi, kenapa harus disamakan penyebutnya, itu kalian bisa pelajari langsung di program kita yang namanya adalah masterclass. Di sana nanti kita akan belajar konsep dari dasarnya guys. Nggak langsung rumus seperti ini. Sebenarnya ini buat review kita yang sudah pernah belajar itu. Tapi kalau kalian pengen tahu kenapa seperti itu, daftar langsung di masterclass. Linknya ada di sini atau di mana lah nanti editor. Nah nanti di sana selain kalian belajar dari dasarnya, kalian bakal akan dapat modul eksklusif, tutor-tutor terbaik, rekaman kelas, dan tentunya harganya termurah se-Indonesia. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau kalian pengen memperdalam konsepnya, langsung aja join, aku tunggu kamu di kelas. Oke guys, terima kasih buat video kali ini tentang pembahasan basic math, pecahan dan operasinya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya di channel Mantap Academy. Jadi pintar, jadi mantap.